Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wawa, guru sosiologi. Apa kabar siswa kelas 12? Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas bagian 3, yaitu tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pemberdayaan masyarakat dan perbaikan kehidupan sosial. Menurut Didin Rostika, seseorang bisa berpartisipasi apabila menemukan dirinya dengan kelompok lain melalui proses berbagai dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama. Kesimpulannya adalah bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar. Maksud pengembangan partisipasi komunitas dalam proses pembangunan yaitu partisipasi akan memungkinkan masyarakat secara mandiri mengorganisasi diri dan dengan demikian akan memudahkan rakyat menghadapi situasi-situasi sulit serta mampu menolak berbagai kecenderungan pembangunan yang merugikan. Partisipasi tidak saja menjadi cermin konkret peluang ekspresi, aspirasi, dan jalan untuk memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan ada sikap yang terbuka dari penyelenggara pemerintahan akan menjadi basis bagi suatu kepercayaan sosial politik yang dengan demikian akan meningkatkan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi. Bentuk partisipasi komunitas dalam pembangunan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, partisipasi pada tahap perencanaan atau ide planning stage. Masyarakat ikut berpartisipasi atau berperan dalam hal memberikan usulan, saran, kritik dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan. Partisipasi pada tahap pelaksanaan atau implementation stage. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, partisipasi pada tahap pemanfaatan atau utilization stage. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sebuah proyek yang telah selesai dikerjakan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Kepercayaan diri suatu masyarakat, solidaritas dan integritas sosial masyarakat, tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat, musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, organisasi dengan keputusan yang rasional dan demi efisiensi usaha. Selanjutnya, prakarsa perseorangan atau musyawarah yang diterima dan diakui sebagai milik masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi: kepekaan dan tanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan, dan kepentingan umum masyarakat. Kemauan dan kemampuan mengubah serta memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri. 3. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan dan tidak ditunggangi oleh kepentingan lain. Bentuk-bentuk dan jenis partisipasi masyarakat. Ada partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi sosial, partisipasi pemikiran, partisipasi keterampilan, partisipasi representatif, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tinggal pilih kita bisa berpartisipasi yang di bidang yang mana. Selanjutnya adalah aktivitas pemberdayaan komunitas.
kearifan lokal sebagai tameng arus negatif globalisasi. Beberapa hal yang dapat terjadi ketika globalisasi dan modernisasi mengikis kearifan lokal. 1. Pergeseran pengertian manusia. 2. Kebebasan yang terkekang. 3. Objektivitas manusia. 4. Mentalitas teknologi. Selanjutnya, krisis teknologi. Terakhir, pergeseran dan peniadaan nilai etika dan moral. Strategi pemberdayaan komunitas berlandasan kearifan lokal menurut Sunyoto Usman adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi komunitas masyarakat berkembang. 2. Dalam rangka memperkuat potensi atau daya yang dimiliki komunitas masyarakat, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberi pendidikan, kesehatan, dan kesempatan dalam memperoleh sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, tenaga kerja, dan pasar. Memberdayakan bisa berarti melindungi atau protection. Menurut Edi Suharto, meliputi 5 strategi yang biasanya disebut 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Selanjutnya, memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas. Ada beberapa contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk tetap melestarikan kearifan lokal sekaligus mengintegrasikannya dengan kemajuan zaman. Yang pertama, menjaga keaslian berbagai kearifan lokal. 2. Menjaga eksistensi budaya lokal. 3. Dalam sektor pertanian dijadikan sebagai karakter masyarakat setempat dalam bertani. 4. Dalam penanggulangan kemiskinan, berbagai kearifan lokal seperti kerja keras, gotong royong, dan penghormatan terhadap orang lain dapat diintegrasikan dengan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia internasional. 4. Dalam sektor ekonomi, dapat mendorong terbentuknya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dalam pedoman hidup, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan, diantaranya dalam sikap kemanusiaan, rehumanisasi harus dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah memiliki kemampuan memilih yang baik, mengusahakan revitalisasi kebudayaan. Selanjutnya, pentingnya kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup manusia dibagi atas internal dan eksternal. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan alam. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Yang kedua, lingkungan sosial. Dampak negatif terhadap lingkungan sosial misalnya meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut. 1. Menjamin pemerataan keadilan. 2. Menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies, habitat, dan ekosistem agar tercipta keseimbangan lingkungan. 3. Menggunakan pendekatan integratif sehingga terjadi keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan untuk masa kini dan yang akan datang. 4. Menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan. 5. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 6. Memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang
dan mengaitkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan konservasi lingkungan. To be continue, salam semangat, kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.